Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita balik lagi nih. Kita lanjut ke perhitungan tulangan baloknya. Yang kemarin kan tulangan kolom. Yang sebelumnya kan tulangan kolom, sekarang tulangan baloknya. Nah, ini tuh udah dari hasil angkanya tuh hasil dari analisa gaya dalam yang dipakai untuk tulangan balok dan kolom adalah hasil perhitungan cross dan pergoyangan. Jadi ini kita udah tahu nih data materialnya dan yang diketahuinya tuh berapa yang harus diketahuinya angka-angkanya. Nah, ini kemudian ini free body balok EF-nya, terus ini daerah momen tumpuan EF dan FE, dan A-nya, B-nya, kemudian C-nya itu sudah ketemu. Nah, kita langsung aja ke perhitungannya. Nah, kita harus mencari MN terlebih dahulu ya. Itu sudah ketemu, yaitu 200,77 kN meter dan dikonversi ke Newton mm kali. Nah, untuk menentukan rho-nya itu yang diperlukan itu MN, BW, dan D kuadrat. Nah, D-nya itu 302,1,5 dikuadratkan dan ketemu nih hasilnya 0,647. Nah, kemudian rho-nya dihitung pakai rumus ini dan ketemu 0,0199. Untuk rho mi-nya ini lebih kecil dari rho, harus lebih kecil dari rho, dan rho max-nya pastinya harus lebih besar dari rho yang telah ditemukan. Nah, karena yang tadi kita hitung ini menjadi rho perlu, nah, kita tulis di sini rho perlu 0,0199. Untuk luasan tulangan perlunya, kita harus mencari A, yaitu rho dikali BW dikali D. Nah, hasilnya itu 1919,355 mm per meter persegi. Maka digunakan berdiameter 1016 sama dengan 2011 persegi. Nah, untuk kontrol baloknya kita hitung, harus menemukan kontrol balok dengan jumlah maksimum satu lapisnya itu BW dikurangi sengkang plus ini baiknya itu 40 ya, yang kita sudah diketahui, kemudian dikurang 25 dan 25 dikali tulangan pokok. Nah, itu ketemu tuh 5,488 lebih besar dari 5 kali BH. Untuk LP-nya itu sama dengan 2, harus lebih besar dari, nah ini 1,82, jadinya LP sama dengan 2 karena ini lebih besar gitu ya. Nah, karena lebih besar jadinya oke gitu. Ini kan 1,82 dan ini LP-nya 2. Jadi ininya kita oke gitu. Nah, kontrol untuk kekuatan platnya itu A-nya ketemu dari jadi 126,2. Kemudian MN-nya ini ketemunya ini segini. Dan ini sudah lebih besar dari MU-nya. Oke, kita lanjut ke tumpuan FE. Ini sudah diketahuinya. Kemudian MN-nya yang tadi dari sini ya. Kita menentukan rho-nya yang diperlukan, kita pakai MN yang ini, kemudian dijumlahkan, yaitu ketemu 0,519. Nah, kita hitung lagi nih rho yang untuk tumpuan FE ini, rho untuk menentukan rho perlunya gitu kan. Sudah dihitung yang dari memakai MN ini, kemudian dijumlahkan dan ketemu 0,148 untuk rho perlunya. Nah, ini sudah oke ya, karena kurang dari rho min-nya itu 0,035, kemudian rho max-nya itu 0,0203. Nah, untuk luas tulangan perlunya, AS-nya kita hitung kembali karena rho perlunya itu
di tumpuan Fe ini adalah 0,0148 dan ketemu 1427,46. Maka digunakan nih yang 8 berdiameter 16 gitu. Yaitu ketemu 1608. Nah, untuk kontrol lebar baloknya kita ketemu 4,268 dan lebih besar dari 4 kali BH. Nah, ini juga nggak beda jauh ya, yaitu 1,87 untuk kontrol lebarnya tidak jauh dengan si kontrol kekuatan plat. Kontrol lebar balok. Yang si tumpuan EF nggak beda jauh dari FE gitu ya. Untuk masuk ke lapangan, untuk kontrol kekuatannya ini sama ya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya dan ini udah ketemu yaitu 100,9 mm. Untuk MN sendiri nggak beda jauh ya, lumayan jauh yaitu segini ya, bisa kalian lihat lah ya. Dan ini masih lebih besar dari MU-nya, jadi oke. Nah, untuk lapangan EF kita analisis balok T-nya, yaitu udah ketemu nih ya, yang sudah diketahui. Kemudian Romax-nya ini kita hitung dengan memasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi, dan ketemu nih si Romax-nya ini 3,155 dan MU-nya ini 35,115. Dari NMM, Newton meter ini ke kilonewton meter, jadilah 35,115. Untuk kita hitung nih si MR platnya. Nah, kita kalikan, ini rumusnya dikali kemudian dibagi 2. Ketemulah segini. Dan kita hitung apakah si MU-nya ini lebih kecil ya dari MR plat. Kemudian analisis T persegi B sama dengan 1725. Nah, oke. Untuk MN-nya ini kita bagi 0,8 si tulangannya ya. Kemudian ketemulah ini nilai Newton segini. Menentukan rho yang diperlukan, kita masukkan ke dalam rumus dan ketemu si rho-nya tuh sama kayak yang tadi ya, 0,0148. Tapi beda Romax-nya, tapi masih lebih kecil dari Romax, jadi masih oke gitu ya. Untuk luas tulangan perlunya itu ketemu 1427,46 persegi, maka digunakannya 8 berdiameter 816. Nah, untuk kontrol lebar baloknya sama ya kayak tadi, kita hitung-hitung aja sudah ketemu. Nah, kita lanjut ke perhitungan tulangan sengkangnya. Ini karena dibagi 10 segmen, kayak tadi juga ya yang tulangan sengkang di bagian kolom. Nah, sama halnya dengan balok ini dibagi 10 segmen juga, tetapi ada yang berbeda gitu sih jaraknya. Nah, untuk segmen 1 tuh 0 sampai 69, kemudian dari segmen 2 dari 0,69 ke 138, dan dilanjut seterusnya itu sama. Nah, untuk kuat geser beton FC-nya ini dihitungnya sama sih untuk rumusnya, dan ketemu 80,375 kN. Nah, kita menghitung SMAX-nya juga, tapi dengan seperti ini ya. Ya udah ketemu hasil dari keduanya itu, SMAX-nya itu 628,3185 meter. Nah, untuk segmen 1 ini karena 0 sampai dengan jaraknya itu 0 ke 690. Nah, menghitung FU-nya per segmen dengan rumus diambil nilai VU terbesar yaitu pada X sama dengan 0 meter, yaitu
masukkan aja rumusnya yang tadi udah diketahui ya. Nah, kemudian ini kita hitung nilai Fn-nya, kemudian menghitung Fs dan menghitung S. Ini udah ketemu segini, kemudian Fs-nya segini, kemudian si S, jarak S-nya itu segini. Nah, karena S sama dengan 86,46 lebih besar dari S max, yaitu 80,375, maka digunakanlah si S-nya tuh si S max gitu, yang 80,375, karena ya kan harus lebih besar, tapi dianya lebih enggak deh. Nah, pokoknya kan ini yang tadi dibilang kan diambil dari FU terbesar yaitu, nah jadi kita pakai gunainya si S max yaitu 80,375. Nah, kita bulatkan ke 80 aja. Nah, untuk segmen kedua itu kan dari 690 sampai 1380. Nah, menghitung FU-nya itu per segmen dengan rumus sama ya kayak tadi, tapi X-nya tuh 0,69 meter. Nah, jadi sama menghitung cari Fn, cari Fs, juga S-nya. Kemudian karena udah ketemu nih kita hasilnya, kita langsung aja. Karena si S-nya itu 143,86 lebih besar S max, sama dengan 160,75. Nah, harusnya kan lebih besar kan? Tapi ini lebih kecil, jadi digunakannya si ininya tuh yang 143,86. Nah, kita bulatkan juga ke 80. Nah, karena segmen 3 sampai segmen 10 itu sama, jadi kita langsungin aja ya untuk segmen 1. Nah, ini ada penggambaran penulangan dari penulangan balok utama sama sengkangnya. Ini yang utama, ini yang sengkangnya. Nah, ini daerah EF yang tadi dihitung, dan ini daerah FE. Seperti itu. Mungkin cukup perhitungan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.